Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi bersama saya Tirsa, guru dari SDN 20 Binjai, daerah perbatasan di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai apa saja fasilitas yang disediakan oleh Pusdatin Kemdikbud yang mungkin saja dari antara kita belum tahu, padahal sangat bermanfaat dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Salah satu program unggulan dari Kemdikbud adalah Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar bisa kita akses di belajar.kemdikbud.go.id. Di Rumah Belajar memiliki fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utama dari Rumah Belajar ada 4, yaitu yang pertama, kelas digital atau biasa dikenal dengan kelas maya, yaitu sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi program pembelajaran virtual. Jadi, di mana saja dan kapan saja siswa bisa mengakses bahan ajar yang dibagikan guru. Yang kedua, sumber belajar, fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan dengan struktur dengan tampilan menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan bermain. Tersedia untuk setiap jenjang pendidikan dari SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan di luar kurikulum pun ada. Yang ketiga, bank soal, fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar, yang diatur tiap jenjang dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Cara mengakses mudah, tinggal mengklik kelas yang kita inginkan dan akan menampakkan setiap mata pelajaran dalam kelas itu. Dan yang keempat, laboratorium maya. Fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Di laboratorium maya ini sudah tersedia berbagai materi IPA dan matematika untuk jenjang SMP dan SMA. Simulasi praktikum di sini bisa dilakukan secara online dan offline. Selain fitur utama, dalam Rumah Belajar memiliki fitur pendukung yang pertama, yaitu peta budaya. Ketika kita masuk dalam laman peta budaya, akan menampakkan peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote, dan dengan mengklik provinsi yang kita inginkan, akan memunculkan segala sesuatu yang menampilkan budaya atau ciri khas dari provinsi tersebut. Nah, seperti kita klik DKI Jakarta, di situ akan menampilkan segala sesuatu yang memiliki unsur budaya yang ada di DKI Jakarta. Fitur pendukung yang kedua yaitu buku sekolah elektronik. Bisa juga kita langsung mengaksesnya di bse.kemdikbud.go.id. Di laman ini tersedia berbagai macam buku pelajaran yang digunakan di sekolah dari berbagai jenjang dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan tinggi. Dengan kita mengklik, kita bisa mendapatkan buku-buku yang digunakan di sekolah, baik itu untuk guru ataupun untuk siswa. Fitur pendukung yang ketiga yaitu wahana jelajah angkasa. Bekerja sama dengan Microsoft World Telescope, melalui fitur ini kita mengetahui nama-nama benda langit yang ada di angkasa. Dalam fitur ini dilengkapi dengan memori yang bisa menambahkan kita tentang benda-benda langit dan letaknya di angkasa. Keren bukan? Fitur pendukung yang keempat yaitu karya bahasa dan sastra, yang berisi segudang karya sastra yang membantu dalam meningkatkan kegemaran baca pada siswa dengan cerita yang menarik dan mendidik. Yang kelima yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan atau bisa diakses langsung di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id, yaitu sistem informasi manajemen pelatihan berbasis TIK yang sudah menghasilkan duta-duta rumah belajar yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemdikbud juga menciptakan televisi edukasi yang juga bisa diakses di tva.kemdikbud.go.id. Dengan mengklik menu live, bisa kita mengikuti siarannya secara langsung. Sementara untuk video on demand adalah menu yang mencari rekaman siaran materi yang sudah pernah disiarkan dari berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, televisi edukasi memiliki channel YouTube yang memiliki konten-konten yang sangat bermanfaat.
Tidak berhenti di siaran televisi, ada Suara Edukasi dan Radio Edukasi yang menjadi siaran radio di bawah Kemdikbud. Dan websitenya juga berisi tentang audio-audio pembelajaran yang bisa diunduh dan informasi pendidikan lainnya. Dari Rumah Belajar juga tersedia link-link yang mendukung pengembangan keprofesian berkelanjutan seperti Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan atau P4TK yang dibagi berdasarkan calon usia. Jadi tinggal kita pilih siapa yang kita. Ada juga program peningkatan kompetensi pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkatnya. Ada juga website simpatik.kemdikbud.go.id yang menyediakan ragam model pembelajaran interaktif lengkap dengan sintaks dan video tutorialnya, menambah referensi guru dalam menilai kelas. Untuk pendidikan kesetaraan, Kemdikbud menyediakan Setara Daring dan Modul Kesetaraan. Setara Daring adalah sebuah aplikasi learning management system yang dirancang untuk pembelajaran jarak jauh pada pendidikan kesetaraan yang dilakukan secara daring. Modul dari pendidikan kesetaraan bisa di-download di imodul.kemdikbud.go.id. Di laman ini tersedia modul untuk paket A, B, C, kurikulum juga serta silabus. Ada juga kursus daring mengenai keterampilan yang berguna bagi masyarakat sesuai minat masing-masing dengan cara mengklik salah satu kursus yang tersedia. Selain Peta Budaya, ada Balai Pelestarian Cagar Budaya yang melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar hidup. Last but not least, ada M-Edukasi atau Mobile Edukasi yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi berbagai aplikasi pembelajaran yang bisa digunakan di smartphone atau tablet yang bisa dibuka secara offline. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.